Di video kali ini saya insya Allah akan membahas tentang masalah pasal wudhu. Di dalam kitab Safinah halaman 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala an nafa'ana fid daraini wa ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku pasal sawiji. Pil wudhu'i hare tetep ing dalam mertelakan wudhu. Wa huwa lan uta wudhu iku al musamma iku al musamma kang den arani bil mutahhiri kalawan susuci al arrafi kang ngilangaken wal mu'tamadu. Nah, jadi pasal di sini mertelakan wudhu, tentang wudhu. Apa sih wudhu? Wudhu ini dinamakan yaitu bersuci, bebersih untuk menghilangkan hadas ya. Wal mu'tamadu dan utawi kal mu'tamad iku annahu satuhuna ieu wudhu iku makul makna kang kaharti makna li anna sholata kana satuna salat iku munajatur rabbi ta'ala, munajat maring pangeran kang maha dzukur. Jadi kata kal mu'tamad yaitu emang ya kepaham lah maknanya itu ketika orang mengerjakan wudhu itu bagi orang yang mau sholat, dan di luar sholat juga seperti membaca Al-Quran itu harus wudhu dulu. Ini bagi orang yang mengerjakan sholat ya paham lah, lebih dimengerti maknanya untuk mengerjakan sholat, karena sholat ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus suci. Maka di sini dipinta patuliba maka den puri opo an-nazifu bebersih suci li ajliha karena arah-arah sholat. Maka di sini dipinta untuk mengerjakan sholat karena sholat ini menyembah Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan si isi-isinya makhluk-makhluknya. Jadi kita menyembah karena Allah Ta'ala itu harus bersih, harus suci. Wa inna makhtusolan angin pastine den tangtu akan opo ar-ra'su kepala bil masih kalawan dan usap lisutrihi karena arah-arah katutupannya ieu ra'su galiban ing dalam galibe paktupia maka den alap cukup pihi ing dalam ieu ra'su bi adna toharoti kalawan pang esor-esorne susuci. Nah, jadi pasti ya ditentukan kepala kita ketika mau diusap, mau dibasuh, mau diusap ya. Kepala kita ketika wudhu itu galib-galibnya kepala kita itu tertutupi galib-galibnya biasanya gitu ya. Kalau mau sholat misalkan biasanya dia itu pakai kopiah ya cukup, yang paling bawah juga cukup kita basuh untuk bersuci. Apalagi perempuan kalau takut untuk kelihatan auratnya itu boleh cukup bawahnya doang, bawah rambutnya doang boleh cukup, sekedar cukup ya. Kalau laki-laki kalau bisa mah harus dibuka dulu kopiahnya, sunnahnya kepalanya dibuka dulu kemudian diusap semuanya itu sunnahnya bagi laki-laki. Kalau perempuan kalau takut
kelihatan auratnya boleh, bawahnya doang cukup. Wa khussatil a'dha'i, wa khussati lan dentang tu akan opo al a'dha'u pir-pir anggota al arba'atu kang papat bidzalika kalau mengkono wudu. Nah, di sini terangkan ditentukan macam-macam anggota yang 4 pada itu wudu. Li'annaha karena satu hune wudu iku mahaluk tisabul panggonan ngasab, iku mahaluk tisabi panggonan ngasab al khotoya piro-piro kaluluputan. Li'annaha karena satu hune ieu a'do anggota itu iku mahaluk tisabi panggonan kasab piro-piro al khotoya piro-piro anggota. Karena sesungguhnya macam-macam anggota itu tempatnya usaha, sedangkan usaha itu al khotoya banyaklah dosa kesalahan. Maka dari itu kita harus disucikan dulu ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Auli anna adama, atau karena setuhune Nabi Adam iku masa lumaku sapa Nabi Adam ila syajarati maring pohon biri jelaihi kalawan dua sikilnya ieu Nabi Adam watanawala lan lumaku watanawala lan ngalewat sapa Nabi Adam minha saking isyajarah biadaihi kalawan dua tangannya Nabi Adam wa akalan mangan sapa Nabi Adam min hasaking isyajarah bipamihi kalawan cangkemnya Nabi Adam wa masa lan antal oporo suhu kepalane Nabi Adam warokoha ing daune sajarah. Nah, ini ada sejarah kenapa sih ketika wudhu kita membasuh atau mengusap kepala. Karena Nabi Adam di sejarahnya Nabi Adam berjalan pada pohon dengan kedua tangannya, kemudian melewati pada pohon dengan kedua tangannya. Setelah itu Nabi Adam memakan dari pohon itu atau buahnya dengan mulutnya Nabi Adam. Nah, di sini dengan mulutnya Nabi Adam. Kemudian kepala Nabi Adam itu yaitu terkena pada daun sajaroh, pada daun tangkai tersebut. Nah, itulah jadi kita anut kepada Nabi Adam karena Nabi Adam sejarahnya seperti itu. Itulah kita diperintahkan untuk mengusap kepala ketika wudhu. Maka di sini wa mujibuhu lan utawi kang den wajibaken wudhu wa mujibuhu lan utawi kang den wajibaken wudhu iku al hadasu pongkang hadas ma'al qiyami ing dalem sumatane ngadegaken ila sholati maring sholat wa nahwiha lan sampamane sholat wakila. Nah, dan diwajibkan wudhu itu bagi orang yang punya hadas. Kalau orang yang tidak punya hadas ya itu tidak diwajibkan berwudhu gitu. Serta setelah wudhu kita ketika waktunya sholat yang diwajibkan maka itu wajib melaksanakan sholat. Dan sebangsanya sholat, contohnya misalkan wudhu karena arah-arah untuk mengerjakan
membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu tanpa wudu itu dosa. Di situ diterangkan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang kecuali orang-orang yang suci, ya, kecuali orang-orang yang suci, kecuali Al-Quran yang ada tafsirnya seperti tafsir Jalalain, itu boleh kita diperkenankan untuk memegang Al-Quran yang ada tafsirnya. Tapi alangkah baiknya, lebih manfaatnya ilmu kita membaca atau memegang Al-Quran ada tafsirnya, maka kita harus berwudu dulu supaya lebih manfaat. Wakila dan ucapakeun opo al-qiyamu ngadeg pakot belaka. Wakila dan ucapakeun opo al hadasu hadas belak pakot belaka. Bimakna annau kana satuhune makna, karena makna satuhune uong iku ida pa'alahu tatkala midamal sapa si uong hu ing ieu wudu waqa'a lan tumiba sapa si uong ing wudu wajiban ing wajib. Ketika orang mengerjakan wudu maka itu wajib gitu. Sama saja sawaun dakhala, sama saja pada uga ono manjing sapa si wong pis sholati ing dalam midamel salat amla atau ora. Wudu itu untuk mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Contoh misalkan kita wudu untuk mengerjakan sholat, atau amla tidak mengerjakan sholat seperti membaca Al-Quran, ya itulah. Wal qiyamu lan utawi ngadeg ila sholati maring sholat iku syartun, itu ini tuh tidak pakai alif ya, mungkin salah cetak karena ini jadi khobar dari apa, dari qiyam, wallahu alam ya. Wal qiyamu dan utawi ngadeg ila sholati maring sholat iku syaratun syarat. Nah, jadi nang berdiri itu jadi syarat gitu. Pi paurihi yatihi ing dalam waktu harita haritane wudu. Jadi ketika kita sudah wudu untuk mengerjakan sholat, maka itu jadi syarat sholat itu berwudu dulu gitulah. Wang kuti'u lan utawi pegatne wang kuti'ul hadasi lan wang kito'ul hadasi lan utawi pegat atau tugalna ieu hadas iku syartun syarat fi sihatihi ing dalam sahne wudu. Jadi ketika kita pegat dari hadas ya, pegat hadas itu kita punya hadas ya, itu jadi syarat. Nah ini juga sama ya, ketika ini salah cetak ya agak ada alifan, ini jadi khobar dari apa, dari wangkuti jadi mubtada. Fi sihatihi di dalam sahna, di dalam sahna ya sal wudu. Jadi ketika kita tidak punya hadas, maka itu syarat. Jadi syarat di dalam sahnya wudu. Jadi wudu itu sah ketika kita punya hadas. Wudul wudu'i wallahu a'lam bishawab.